Om. Kunci sini Om. Kunci sini. Kunci apa? Sini ya. Mau ngapain? Ih, gue pulang aja. Sayang mobilnya. Apa namanya dikasih V8. Iya kan disuruhnya begitu dari kemarin udah jelas Ya saya daripada gitu. Udah dia pulang nih, enggak. Kagak lah. Lu tau gak dia punya bodyguard baru? Bodyguardnya gimana sih ntar? Iya terserah sih, enggak kan, gue gak bakal kasih. Udah jangan pulang nih. Bodyguard, awas lu. Sono. Wah, Om Jumbo, itu Om Gendut itu maksa mau ngambil mobil Xenia itu. Tolong dijagain di luar ya. Siap. Jangan sampai dia lolos. Siap. Oke. Kuncinya harusnya di sini aman karena ada Om Jumbo berjaga-jaga. Oke. Mama, Apa lagi nih? Ngeyel juga? enggak. Udah deh ribet deh, kasih ini deh. Mana kuncinya? Udah kasih. Lu tanggung jawab ya sama Om. Iya. Tahu ya. Ngeyel banget dibilangin. Taksi Udah coba. Daripada V8 mendingan taksi online. Ya, Nah, kenapa rasain. nih? Om, Iya. mobil baru jangan dicopot-copot dong akinya. Coba buka kap mesinnya. Ngeyel. Buka. Masuk. Mana mesinnya, Om? Halo YouTube, selamat datang di channel Daihatsu Sahabatku. Pasti Anda semua sudah lihat di video Motomobi, merupakan teaser untuk modifikasi Xenia kami. Kami akan memasang mesin V8 di Daihatsu Xenia. Sudah lama kami ingin modifikasi mobil rear wheel drive, dan memang mobil ini yang paling tepat karena banyak dipakai orang. Populasinya juga banyak sekali di Indonesia. Mengubah dari LMPV menjadi Muscle MPV. Cepet masuk. Ini pada ngapain tadi di bawah? Saya lagi ngomongin masalah Xenia yang baru, Pak. Itu lebih baik jadi taksi online, kan mobilnya nyaman, bensinnya irit, 7 penumpang, lebih baik bisa menghasilkan uang, Pak. Tapi Om Yogi maunya lain, bukan mesinnya dicopot ya, Pak? Iya kan perintahnya begitu dari Siapa yang bilang Xenia itu untuk taksi online? Saya, Enggak terjadi. Tapi kan Xenia itu untuk modifikasi. iya, Pak. Ya. ngeyel dibilangin. Nah sekarang mesin V8-nya kita pakai apa? Ya, V8 yang terbukti handal terus cocok dengan mobilnya itu 1 ZF-E dari Toyota. Oh, Lexus LS 400. Betul. Ya itu memang populer di zamannya. Tapi apa nggak ketuaan apa? 1 ZF-E ini keluar di cukup lama waktu produksinya. Jadi nanti kita ambil di produksi yang terakhir. Yang mudaan. Ya, jadi nggak terlalu tua-tua amat. Dan itu mesin dicabut dari mobil yang mewah. Oke. Mewah, orang yang cukup uang untuk memelihara mesin itu dengan baik. Jadi relatif kondisi mesinnya bagus. Nah, mesin V8 mengenai mounting bagaimana? Ini kan 4 silinder tadi begini, jadi begini loh. Oke, kalau mounting, yang namanya kita ganti mesin dengan yang bukan mesinnya. Mau pakai mesin apapun, mau V8, inline 6 silinder, itu tetap harus custom, modifikasi khusus, dibuat khusus sesuai dengan mesinnya dan bodinya. Jadi memang kita harus buat dudukannya. Kalau engine mountingnya sendiri nanti
Biasanya kalau untuk mesin seberat ini, saya biasanya pakai dari mesin diesel Karena dia lebih kuat. oh biasanya getar ya diesel ya. Jadi beratnya mesin ini agak berat, pakai mounting yang diesel itu relatif lebih kuat. I see. Gitu. Bisa juga kalau misalnya Omobi nggak peduli dengan kenyamanan, bisa dengan polyurethane. Itu getar-getar gitu loh. Getar. Jadi kadang-kadang sampai ke kuping getarnya kayak ya mirip-mirip naik bajai lah. Itu kalau buat ini kurang pas. Iya jangan, yang bikinnya Iya. nyaman aja, nyaman tapi Ya kalau mau lebih nyaman lagi ada mounting yang dalamnya minyak, cuman biasanya agak lebih tinggi harganya. Itu nyamannya pol. nggak usah terlalu. Ya pokoknya jadiin aja dulu. Ya V8. Nah kemudian ke belakang itu kan nempel sama gearbox. Kita pakai gearbox apa enaknya ya? Kami berpikir begini loh, ini mobil V8, jadi ada goyangan dan suara V8 tapi tetap nyaman dan nggak sibuk. Jadi kami berpikir untuk pakai automatic transmission. Oke, itu saya tinggal terima perintah aja mau bikin matic atau manual. Kita juga udah siapin transmisi manualnya sebetulnya. Pakai apa kalau manual? Apabila mau dipakai, karena ngelihat tenaganya, torsinya mesin ini cukup gede, jadi saya pilih untuk pakai transmisi Toyota Supra. W58. Ya itu udah proven, udah terbukti bisa menghandle tenaga mesin itu. Oke. Ya cuman ada kendala, mesin 1UZ tidak pernah dibuat bertransmisi manual. Jadi semuanya repot pasang. Jadi Koplingnya dan lain-lain. Iya. Jadi flywheel, kopling itu harus kita buat khusus, custom. Begitu juga dengan bell housing atau yang lebih terkenal dengan kepala babi. Bukan pantat babi. Enggak. Macam ini. Oh, ya ada miripnya sih sebenarnya. Ya. Jadi itu kepala babi itu kita pakai yang matic bawaannya, pakai sebelah, dikawinin dengan transmisi manual. Oke, ternyata repot sekali. Jadi otomatis saja. Bagusan standar om, nyaman. Apalagi Otomatis saja, otomatis. Jadi macam ngegas itu enak gimana sih? V8 gas otomatis itu enak. Iya. Automatic transmissionnya pakai ECU juga kan? Pakai. Ini eranya mobil sudah bertransmisi elektrohidrolik. Jadi hidrolik yang dikontrol dengan elektrik. Oke. Ya, jadi itu membutuhkan sebuah komputer. Aslinya komputernya itu jadi satu dengan komputer mesin. Nah sekarang kalau misalnya kita beli 1Z itu ada komputer ya kan? Ada dapat, cuman untuk berfungsi dengan normal itu banyak kekurangannya. Jadi kalau kita mau lengkapi itu semua, itu effortnya besar sekali. Kalau nggak kita lengkapi, nggak akan bisa normal. Makanya jadi saya putuskan untuk pakai ECU standalone yang bisa kita program. Engine-nya pakai standalone, transmisinya pakai standalone juga. Saling Ya. tidak berkomunikasi. Berkomunikasi. Oke, terus kemudian belakang tempel kopel. Kopel itu bisa bikin ya? Iya, Panjang-pendekan. semua itu kan emang nggak pernah ada. Iya. Xenia bermesin V8. Jadi ini harus kita buat, harus kita custom. Karena nggak main-main tenaganya. Dan ini mobil kan kita mau buat fungsional, ya kan? Jadi bisa dipakai betul. Ya harus fungsional, tetap fungsional normal. Dan nyaman. Pakai LSD atau tidak? LSD atau tidak, ya nanti bagusnya sih LSD. Cuman LSD ini agak sedikit sulit mencari gardan yang bulat udah ada LSD-nya di dalam. Iya, harus beli custom lagi. Iya, jadi pakai beli diferensial dan LSD. Nanti LSD-nya kita pasang belakangan sebagai option. Oke, kemudian kalau kaki-kakinya bagaimana? Nanti penyesuaian dudukan swing armnya, dudukan shock breakernya, dudukan pernya akan kita sesuaikan dengan body Xenia. Oke. Ya, jadi boleh dibilang dicontek gardan aslinya, dibikin bentuk yang serupa tapi dengan gardan Hilux. Terus swing armnya? Swing arm tetap, tapi nanti kita reinforce. Oh, pakai swing arm yang ada? Pakai swing arm yang ada. Jadi bisa ya, ini sangat possible sekali ya? Possible sekali. Nah, terus di suspensi depannya. Oh, itu tambah beban di depan ya, mesinnya makanya, lebih berat. Kalau kita tidak lakukan perubahan di suspensi depan, yang pertama mobilnya akan nunduk. Oh, sopan gitu? Iya, sopan. Ya. Iya kan? Perkuat. Dan shock breakernya kita harus ganti pastinya. Rencananya sih saya mau pakai coil over shock karena pilihan pernya banyak. Jadi bisa diganti-ganti ya? Kita bisa timbang bodinya berapa bebannya setelah ada mesinnya. Nanti di situ bisa ditentukan spring rate yang kita butuhin berapa untuk mencapai ketinggian mobil yang kita mau. Ya. Dan dia adjustable naik turunnya. Adjustable naik turun diputar bukan gitu. Ini Airsus diputar. Jadi ya kira-kiranya yang mau saya sampaikan lagi. Oke. Rencana kerja di mobil itu. Pertanyaan lagi, itu segitu banyak berapa lama selesai? Berapa lama selesai? Yang pasti kerjaannya itu banyak sekali dari ujung ke ujung, mesin, transmisi. Pembicaraan ini tidak panjang, tidak lama, kok bisa lama ngerjainnya? Iya lama, itu seni, ketelitian, terus sabar.
terus ya banyak kan lah. Oke, dari semua itu kami punya kecuali kesabaran. Berapa lama? Berapa lama? Asumsi barang-barangnya lengkap semua itu 1 bulanan lebih. Oke, 1 bulan ya? Lebih. 1 bulanan. Saya ada an-nya belakang. Iya, an itu biasanya kalau misalnya janjian jam 10 an itu paling 10 lewat 5, 10 lewat 10 gitu ya. Jadi kira-kira 1 bulan an akan jadi. Luar biasa. Interior kita apain ya? Interior kayaknya jangan saya juga ya Om. Kenapa? Karena saya bukan tukang interior. Oke, Nanti jadinya kayak mesin interiornya. Ya, kami butuh ide dari Anda. Diapakan interiornya sebaiknya? Apakah bentuknya diwarnakan sesuatu atau diganti jok apa atau tetap jok standarnya atau kami ingin pasti setirnya pengen ganti. Oke. Kurang racing itu setirnya. Iya. Mungkin nyaman untuk kalau jadi taksi online macam dia ini. Tapi kalau untuk gini aja, kalau soal setir ini kan masalah selera, betul nggak? Ya. Setir kan bentuknya begitu-begitu aja bulat. Loh, Night Rider? Terus mau dibikin jadi Night Rider gitu? Pasang lampu di depan. Oh iya. Kit. Oh iya, dan kami ingin punya head unit itu langsung integrated sama ECU-nya. Oke, bisa. Kebetulan ECU yang mau kita pakai itu bisa komunikasi dengan Android. Oh iya, Android. Jadi nanti saya siapin. Ya Om beliin Androidnya. Aman. Sampai speedometer pun bisa di situ, GPS. Speedometer, RPM, terserah itu bisa kita atur. Iya. Bagus. Ngomong-ngomong, pedal itu rem koplingnya dihilangin aja gitu. Terus pedal remnya diganti gede. Iya, betul. Iya. Gitu. Pedal koplingnya dilepas, Hah? terus pedal rem dilebarin. Gede. Iya. Gampang ya? Ya nggak gampang sebetulnya. Lebih susah lagi kalau mobil matic jadi manual. Oh benar juga. Tapi ngomong rem ya, remnya nggak kita apa-apain. Kalau rem gini, ini kan gardannya baru mau dicari. Ah. Mudah-mudahan kita dapat gardan yang memang sudah disc brake belakangnya. Kalau bisa dapat yang disc brake, berarti kan kita tinggal mikirin depannya. Nah, Ya kan? depannya pakai apa yang besar-besar aja pokoknya. Depannya tergantung peleknya. Peleknya mau pakai berapa inch nantinya, tolong saya diinfokan. Jadi, Kami tidak ingin besar-besar, yang penting velgnya ringan. oke, mungkin bisa. 17 lah paling. Ya kita cari Brembo-an lah. Kan Om. Jangan Brembo beneran. Oh ya Brembo maksud saya. Kan Om uangnya banyak jadi ya Brembo sih. Uang gak mau tinggal minta om gendut. Masa barang segitu banyak pakai uang saya lagi Om? Nanti istri saya marah-marah lagi Om sama saya Om. Lawan. Enggak Om, nanti saya siapin Om. Coba om jumbo kasih mungkin lagi pegel ya. Aduh, ya Om sih. Oke, radiatornya bagaimana? Radiator aslinya nggak bakalan cukup menghandle mesin sebesar itu. Itu terus terang lagi saya pikirin juga. Ngelihat nanti space yang sisa dari mesin itu berapa. Kalau perlu nanti kita bikinin radiator khusus. Tapi ya, mesin sebesar itu ya, jangan-jangan radiatornya harus di luar. Langsung di atap saja. Di belakang kayak mobil speed offroad. Nggak usah nenek. Yang penting pokoknya harus dimuatkan dalam semua di ruang mesin. Makanya kami ingin mobil ini NA dulu, jangan diturbokan. Turbo nanti belakangan. Kita lihat dulu ini sudah cukup kencang sekali atau tidak. Kalau misalnya masih berasa kurang, kita turbokan. Xenia V8 kurang atau tidak ya? 4000 cc ya? Harusnya berlimpah sih tenaganya. Nah kita coba dulu. Iya. Ya, siapa tahu kurang. Kita pasang twin turbo kalau kurang. Ya, 4 sini. Om gendut itu siapin uangnya. Dengar. Kenapa diem? kerja Iya, semua. duit. Udah duit. Minta di bawah sana. Udah, Kerja. Saya WhatsApp Ini. Sana. Lihat ini, mobil masih baru sudah kami bongkar. Ini macam membongkar suatu Ini mesin masih bersih sekali. Ya, mobil baru. Proyek terbesar dan tergila di Motomobi ini akan penuh tantangan.
Pada video berikutnya, Om Turbo akan belanja barang-barang yang dibutuhkan untuk Xenia ini dan memasang. Dan proses pemasangan mesin V8 ini akan sulit sekali karena akan melibatkan pengubahan engine mounting. Dan mungkin firewall akan digunting-gunting sedikit. Dan kami juga sebenarnya tidak terlalu yakin bisa atau tidak. Ikuti terus sampai Xenia V8 part terakhir. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Daihatsu Sahabatku. Apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya agar Anda dapat notifikasi apabila video berikutnya keluar. Terima kasih telah menonton.